Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Farabi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Juga hasil diskusi itu telah kami rundingkan juga dengan Pak Subhan. Tanpa berlama-lama, saya sendiri Nada Riviani Maulidia yang akan menjelaskan atau membahas tentang biografi dari Al-Farabi. Al-Farabi memiliki nama lengkap yaitu Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Al-Huzalak Al-Farabi. Lahir di distrik Farab atau dikenal dengan nama Transosiana, berada di Uzbekistan pada tahun 870 Masehi. Al-Farabi lahir dari ayah yang berkebangsaan Persia dan ibu yang berkebangsaan Turki. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Farabi adalah filsuf Islam terbesar. Ini kemudian bisa kita lihat dari latar belakangnya, sedari dia kecil, sedari beliau berumur 5 tahun, beliau sudah memiliki kecenderungan kecakapan atau kecerdasan di bidang bahasa. Nah, kemudian ini mengantarkan beliau pada umur-umur remaja, yaitu 15 tahun, mengantar beliau ke Baghdad, yaitu pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Beliau belajar banyak bidang studi, yaitu seperti bidang studi logika, filsafat politik, dan juga metafisika. Dalam bidang logika, Al-Farabi ini menulis banyak komentar dan parafrase atas kumpulan karya logika Aristoteles yang dikenal dengan organon. Naskah-naskah Al-Farabi yang orisinil tentang logika terutama membahas istilah-istilah logika yang bahkan jauh lebih pelik ketimbang kategori karya Aristoteles. Di antaranya adalah Al-Alfaz, Al-Mustamalah fi Al-Mantik, yaitu istilah-istilah dalam logika. Kemudian Al-Fusul Al-Khansah, yaitu 5 pasal logika, dan Risalah fi Al-Mantik, yaitu pengantar logika. Semua risalah tersebut sampai saat ini masih terdokumentasi dengan baik dan bisa dinikmati oleh banyak orang yang memang memiliki minat pada bidang filsafat. Kemudian disebut sebagai ahli musik terbesar dalam sejarah Islam. Ia juga ahli musik terbesar dalam sejarah Islam dan komponis beberapa irama musik yang sampai saat ini masih sering didengarkan dalam perbendaharaan lagu Sufi masuk India. Dan Al-Farabi telah mengarang ilmu musik dan sudah dinikmati oleh orang-orang Sufi tersebut. Kemudian Al-Farabi memperoleh gelar guru kedua setelah Aristoteles. Seperti yang kita ketahui bahwa Aristoteles menyandang status sebagai guru pertama. Nah, pada zamannya Al-Farabi dikenal sebagai ahli logika. Menurut berita, Al-Farabi juga membaca berulang kali psikisnya Aristoteles sebanyak 40 kali. Dan kemudian retoriknya Aristoteles dia membaca sebanyak 200 kali, dan ini dicatat oleh Ibnu Khalikan bahwa Al-Farabi itu menyatakan dirinya telah membaca karya-karya atau buku dari Aristoteles itu sebanyak 100 kali. Maka inilah yang membuat membuat Al-Farabi ini menjadi guru kedua untuk dunia filsafat. Kemudian pada usia 75 tahun Al-Farabi diangkat menjadi sebagai seorang ulama istana. Ya, pada usia 75 tahun, tepatnya pada 330 Hijriah atau 945 Masehi, ia pindah ke Damaskus dan berkenalan dengan Saif ad-Daulah al-Hamdani, yaitu Sultan dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan ini memberikan kedudukan sebagai seorang ulama istana, di mana hal ini yang paling menggembirakan di tempat ini adalah bertemu dengan para sastrawan, para penyair, ahli bahasa, ahli fikih, bahkan bertemu banyak kaum-kaum cendekiawan lainnya. Dan tanpa diketahui bahwa tanpa disadari oleh Al-Farabi bahwa tempat
ia menyandang status ulama istana itu adalah tempat ia mengembuskan nafas terakhirnya, yaitu pada usia 80 tahun pada bulan Desember 950 Masehi. Demikian pembahasan saya tentang biografi Al-Farabi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Selanjutnya, Madinah Al-Fadilah akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang konsep Madinah Al-Fadilah. Madinah Al-Farabi mempunyai cita-cita tentang kenegaraan yang beliau inginkan. Beliau membuat sebuah buku berjudul Ma'badi Ardi Ahli Madinatul Fadilah, The Principles of the Community of Model City, atau dasar-dasar pikiran dari warga negara utama. Nama buku itu disingkat menjadi Al-Madinah Al-Fadilah. Dalam karya Al-Farabi, Madinah Al-Fadilah dijelaskan bahwa negara muncul dari sekumpulan manusia yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang disebut dengan asosiasi. Menurut Al-Farabi, manusia termasuk makhluk yang tidak dapat menyelesaikan urusan-urusan mereka sendiri ataupun mencapai hal terbaik kecuali melalui asosiasi. Hal ini menjadi dasar dari terbentuknya negara. Al-Farabi beranggapan bahwa negara lahir atas kesepakatan bersama dan dari sekumpulan manusia yang saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan pendapat Al-Farabi, negara utama muncul dari sekumpulan manusia. Manusia ini adalah manusia yang akan menjadi warga dari negara tersebut dan yang membentuk suatu masyarakat dalam negara itu pula. Manusia mempunyai dasar pikiran dan pendapat yang mengharuskan mereka untuk bekerja dan berjuang demi mencapai tujuan akhir dari negara, yaitu kebahagiaan. Menurut Al-Farabi dalam bukunya, kebahagiaan adalah kebaikan tertinggi dan sangat didambakan, sebab tidak ada satupun yang lebih tinggi daripadanya yang mungkin dicapai oleh manusia. Kebahagiaan tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan usaha, dan manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik kecuali sesudah mengenal arti keutamaan. Dalam pembangunan negara untuk mencapai tujuannya, tidak hanya ditopang oleh kebahagiaan perseorangan, tetapi juga ditopang dengan kebahagiaan bersama yang dapat dinikmati oleh semua warganya. Al-Farabi menegaskan bahwa ada 4 macam keutamaan yang menjadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan sempurna oleh seluruh bangsa di dunia. Di antaranya kebahagiaan duniawi, akhirat, jasmani, dan rohani. Unsur-unsur keutamaan itu ada 4. Yang pertama, keutamaan pikiran dan ilmu pengetahuan adalah keunggulan cara berpikir dan menyelidiki ilmu pengetahuan dan melebihi seluruh bangsa yang lain. Yang kedua, keutamaan tanggapan atau respon. Di dalam menetapkan barang yang paling berguna adalah keunggulan di dalam mengatur dan merencanakan sesuatu untuk mencapai keuntungan yang paling efisien dan produktif. Ketiga, keutamaan moral di dalam berpikir dan berbuat adalah keunggulan di dalam budi pekerti dan akhlak dengan tetap memelihara kemanusiaan dan kesopanan. Keempat, keutamaan cara bekerja dan berusaha adalah keunggulan di dalam segala lapangan pekerjaan seperti perusahaan teknik, industri, dan lain-lain. Selain itu, negara utama juga harus ditopang oleh seorang kepala negara yang utama. Kepala negara utama seharusnya seorang filsuf untuk memperoleh kearifan melalui rasio dan pikiran atau wahyu. Masyarakat telah mencapai tingkat yang sempurna ketika masyarakat kota yang merupakan kelompok manusia yang mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan saling melengkapi antara satu dan yang lain. Sebab pada dasarnya bagian suatu negeri sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama. Selanjutnya, kita beralih ke topik yang selanjutnya. Terima kasih. Analisis dan konseptual dari Al-Madinah Al-Fadilah. Di sini saya mengambil konsep kesejahteraan rakyat dan kebijakan negara dari Al-Madinah Al-Fadilah dengan contoh kasus kebijakan negara untuk kesejahteraan rakyat di Norwegia. The World Happiness Report 2017 dalam sebuah laporan dari suatu lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Norwegia menempati urutan pertama negara yang paling berbahagia di dunia. Beberapa indikator yang dinilai dalam laporan tersebut termasuk kepedulian, kebebasan, kebaikan, keramahan, kejujuran,
kesehatan, pendapatan, dan tata pemerintahan yang baik. Kepercayaan masyarakat Norwegia terhadap pemerintahannya begitu tinggi, hingga mereka tidak keberatan membayar pajak yang sangat tinggi. Pajak penghasilan bisa sampai 55% dan pajak perusahaan bisa mencapai 78%. Mereka malah tidak melihat itu sebagai pajak, tetapi sebagai investasi karena yang masyarakat berikan akan kembali kepada mereka sebagai jaminan sosial dalam berbagai bentuk termasuk jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Jaringan pengaman sosial Norwegia yang kuat yang mencakup kebijakan cuti untuk orang tua yang berlimpah dapat dikatakan sebagai kunci utama kebahagiaan di negara yang berpenduduk sekitar 5 juta jiwa ini. Dan secara konsisten mendapat tempat tertinggi sebagai salah satu tempat terbaik untuk tinggal di dunia. Kebijakan yang ramah bagi orang tua, asuransi kesehatan bagi seluruh warga, tempat penitipan anak bersubsidi, sekolah gratis hingga pendidikan tinggi merupakan beberapa hal yang dapat dinikmati penduduk di negara ini. Belum lagi terjaminnya hak kerja dan serikat pekerja, serta jaminan sistem kesejahteraan di mana negara akan memberikan dukungan finansial dalam jangka waktu tertentu ketika seseorang sakit atau kehilangan pekerjaan. Legatum Institute 2017 Prosperity Index juga menempatkan negara ini sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan terbaik di dunia. Sementara laporan dari Economist Intelligence Unit yang berbasis di London menempatkan Norwegia sebagai negara demokrasi terbaik di dunia. Hal ini berarti Norwegia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam Al-Madinah Al-Fadilah menurut Al-Farabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari bagaimana penerapan konsep negara utama atau Al-Fadilah yang diusung oleh Al-Farabi. Di sini saya coba mengambil kasus yaitu salah satu negara yang cukup dikenal di masyarakat internasional sebagai salah satu negara yang saat ini itu cukup bisa mengedukasi warganya dan juga cukup bisa untuk mengendalikan warganya di masa pandemi, yaitu New Zealand. Dan fokus saya adalah salah satu syarat yang dinyatakan oleh Al-Farabi sebagai syarat agar suatu bangsa itu dikatakan sebagai negara bahagia, itu adalah dengan mempunyai mutu pendidikan. Yang mana kalau saya coba perhatikan atau saya coba cari tahu lebih jauh dari New Zealand dalam mutu pendidikannya, kita tahu New Zealand itu salah satu negara yang punya mutu pendidikan cukup baik, bahkan baik, sangat baik. Tingkat literasi warganya pun juga cukup tinggi. Ini akhirnya berdampak pada sektor-sektor kehidupan masyarakat New Zealand yang lain. Dari New Zealand kita bisa melihat bahwa negara ini sudah mengelompokkan usia belajar mulai dari usia 0 sampai 5 tahun hingga usia 18 tahun. Dan tiap kelompok belajar ini juga difasilitasi dengan fasilitas pendidikan yang sangat memadai. Saya coba mengambil contoh kelompok belajar usia 0 sampai 5 tahun yang juga sudah disiapkan itu memiliki fasilitas pendidikan berupa kindergarten, children center, child care center, play center, playgroup, dan juga home based care. Yang semuanya tersebut sudah dalam lisensi atau sudah berlisensi diakui negara. Dan karena mutu pendidikan sudah diperhatikan sedini mungkin, sudah tersusun dengan baik sejak usia dini, dampaknya juga
berpengaruh pada sektor lainnya atau aspek lainnya yang juga diutarakan oleh Al-Farabi dalam mewujudkan atau merealisasikan negara bahagia, yaitu aspek moral. Yang mana dengan terdidiknya warga New Zealand, dengan memilikinya mutu pendidikan yang baik, New Zealand akhirnya bisa membuat masyarakatnya atau warga negaranya memiliki moral yang baik pula. Saya coba mengambil contoh data yang ada dari United Nations Office Drugs and Crime. Di situ dia mendata bahwa dari 260 negara yang ada, dalam kasus pembunuhan, kasus korban pembunuhan per 100.000 penduduk, New Zealand menempati urutan 213 dari 260, yang mana itu sangat rendah. Kasus pembunuhan di New Zealand terbilang sangat rendah, yang mana berarti orang bisa sampai melangkah kepada kasus kriminal pembunuhan itu betul-betul suatu penyelesaian masalah yang betul-betul dihindari. Orang betul-betul menghindari pemikiran untuk berbuat kriminal, apalagi sampai menjatuhkan korban pembunuhan seperti itu. Jadi saya berasumsi di sini, atau saya mengambil contoh kasus dari New Zealand ini, saya beranggapan bahwa New Zealand itu sudah mendekati syarat atau sudah menjadi negara yang di situ mendekati konsep Al-Madinah Al-Fadilah yang diusung oleh Al-Farabi, karena punya mutu pendidikan yang tinggi, juga aspek moral warganya yang tinggi. Jadi selain warganya terdidik, pintar gitu ya, mereka juga menghindari sebisa mungkin tindakan kriminal dan berdampak kepada kebahagiaan masyarakatnya. Karena mereka tidak memiliki rasa kecemasan atau rendah rasa kecemasan yang membuat masyarakatnya jauh lebih bahagia. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak berkata yang salah dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, relevansi prioritas diplomasi Indonesia tahun 2021 dengan konsep Al-Madinah Al-Fadilah. Seperti yang kita ketahui saat ini, dunia sedang digegerkan dengan adanya pandemi COVID-19. Indonesia menjadi salah satu yang terdampak dari pandemi tersebut. Tidak hanya pandemi saja, tapi juga bencana alam, beberapa bencana alam terjadi selama pandemi, dan juga ekonomi pada saat pandemi menurun, sehingga pemerintah dengan sedemikian rupa menangani permasalahan yang ada pada saat ini. Dalam pernyataan pers tahunan Menlu tahun 2021, Menlu Republik Indonesia menyampaikan 5 prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2021. Yang pertama ada membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional yang difokuskan pada kerjasama vaksin, pembangunan industri kesehatan internasional, bahan-bahan obat, dan juga teknologi kesehatan yang lainnya, baik dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, ada mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau serta pembangunan berkelanjutan.
Ini dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa negara maupun di ASEAN atau di kawasan lainnya untuk memulihkan ekonomi. Dan juga salah satunya ada meningkatkan UMKM dengan memperkuat kerjasama teknologi dan ekonomi kreatif, dan pembangunan hijau serta pembangunan kelanjutan dilakukan dengan menyelenggarakan showcasing proyek yang berbasis green economy. Yang ketiga, memperkuat sistem perlindungan WNI. Banyak warga negara Indonesia yang saat ini berada di luar negeri, sehingga perlu untuk meningkatkan perlindungan, apalagi pada saat ini sedang pandemi. Nah, maka dari itu ada yang namanya anggaran dalam penanganan COVID untuk WNI yang ada di luar negeri dan melakukan pendataan WNI secara kuat. Kemudian yang keempat, terus berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia. Ini adalah hal yang sangat sering Indonesia lakukan. Kemudian yang kelima, diplomasi bekerja untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Hal ini untuk menjaga integritas kedaulatan NKRI dan juga Indonesia ingin mengingatkan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah adalah prinsip utama hubungan persahabatan antara negara di dunia yang didasarkan pada piagam PBB dan hukum internasional. Kemudian dalam konsep Al-Madinah Al-Fadilah, terciptanya kebahagiaan atau bisa kita artikan sebagai kesejahteraan merupakan sebuah tujuan utama dari konsep ini. Dan seorang pemimpin punya tanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan atau kesejahteraan tersebut. Di awal penjelasan tadi kita sudah dijelaskan tentang unsur keutamaan kebahagiaan dari Al-Farabi. Nah, dari diplomasi yang diprioritaskan Indonesia pada tahun 2021 telah memenuhi antara 2 dari 4 unsur keutamaan terciptanya kebahagiaan menurut Al-Farabi, yaitu yang pertama, keutamaan tanggapan di dalam menetapkan barang yang paling berguna adalah keunggulan di dalam mengatur dan merencanakan sesuatu untuk mencapai keuntungan yang paling efisien dan produktif. Atau bisa diartikan begini, pentingnya pengambilan suatu kebijakan yang tepat dalam sebuah permasalahan sehingga dapat menyelesaikan secara efisien. Kemudian yang kedua itu keutamaan cara bekerja dan berusaha adalah keunggulan di dalam segala lapangan pekerjaan seperti perusahaan teknik, industri, ataupun yang lainnya. Nah, dari situ sangatlah penting untuk memulihkan yang namanya perekonomian sehingga dapat mengendalikan stabilitas sosial. Pada prioritas itu yang pertama dan kedua, setidaknya telah mengusahakan untuk menuju kebahagiaan atau yang kesejahteraan tersebut yang saat ini dibutuhkan. Pulihnya kegiatan perekonomian ataupun kegiatan yang lainnya tanpa ada hambatan yang dibatasi oleh pandemi merupakan hal yang didambakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.